Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sayyarahum man tamassaka bidinil qayyim rabihtim lana bi khairi ya khairina sirin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin jemaah salat Id yang dirahmati Allah, pada hari ini kita telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuka puasa dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Pada saat ini khotib telah berada di atas mimbar yang insya Allah akan menyampaikan kedua khutbahnya. Berkenaan dengan itu, marilah kita diam, kita dengarkan, kita perhatikan dengan hati yang menerima. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La gatel galau ya, gatel kombe. Enggak tahu gatel. Kantik begitu. Allahu Akbar. Nah dia. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah dia. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alal muslimina Aidil Fitri ba'da siyami Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza fawzan alima. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia tengah berbahagia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai wujud syukur dan sikap penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bergembira menyambut datangnya hari kemenangan. Pada hari ini juga kita semua bergembira dan berbahagia karena kita telah berhasil melewati sebuah ujian yang amat berat, yaitu mengendalikan hawa nafsu kita selama 1 bulan penuh
In. Akan tetapi Masuk YouTube In. di balik kebahagiaan ini tersimpanlah rasa sedih dan duka kita. Masuk Karena pada hari ini kita telah ditinggalkan oleh sebuah bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan 1445 Ada Hijriah. biji Nabi hilang. Apa yang membuat kita sedih, saudara-saudara? Yang membuat kita sedih pada hari ini, apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berjumpa kembali pada bulan suci Ramadan tahun Oke, depan? Mama video ini tuh dulu ceramahnya dulu. Yang membuat kita sedih pada hari ini adalah apakah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul bersama keluarga yang kita sayangi, anak istri yang kita cintai, bersama-sama datang menuju ke tempat Allah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari. Bentar lagi. Ustaz. Kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan umur yang berkah, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada bulan suci Ramadan tahun depan dan dapat melaksanakan sholat Idul Fitri seperti pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, pada hari ini juga di tengah-tengah kebahagiaan kita merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1445 Hijriah, marilah kita bersama-sama merenungkan dan mengenang kembali sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita, sosok yang sudah melalui banyak perjuangan dan pengorbanan dalam mendidik, membesarkan dan mencintai kita sejak kita dilahirkan ke dunia ini. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, yang harus kita hormati dan kita patuhi. Mereka adalah keramat dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena keridhaan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia ini. Sebaliknya, kemurkaan dan kemarahan orang tua adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ridallahi fi ridha walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain." Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua kita, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua kita. Saudara-saudaraku jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, sebagian dari kita mungkin telah kehilangan salah satu atau kedua orang tua kita. Walaupun mereka telah tiada, namun kenangan dan pengorbanan yang diberikan kepada kita tetap akan mengalir di dalam hati dan sanubari kita. Maka dari itu, bersama-sama di sini kita jadikan waktu ini
untuk mengenang jasa-jasa orang tua kita dan selalu mendoakan keselamatan serta kebahagiaan untuknya di akhirat kelak. Sini, Mama Garuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa waswainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayhi ilayyal masir. Yang artinya, Ntar lagi. dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah tempat kembalimu. Quran surat Luqman ayat 14. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah sholat id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari raya ini merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk bersimpuh memohon maaf kepada kedua orang tua kita atas segala hilaf dan kesalahan yang selama ini telah diperbuat oleh kita. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk tidak akan lagi menyakiti hati dan perasaan orang tua kita. Mari kita sadari bahwa jasa dan perjuangan orang tua tidak akan pernah dapat kita balas dengan apapun yang kita miliki. Demi Allah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka dalam mendidik dan membesarkan kita. Mari kita raih kedua tangan orang tua kita. Ciumlah tangan yang dulu lembut membelai kita, namun sekarang sudah mulai keriput dimakan usia. Peluk tubuh mereka yang dulu telah merawat kita, namun sekarang sudah mulai lemah karena termakan usia. Pilek. Mintalah keridhaan dan keikhlasan dari orang tua kita demi kesuksesan masa depan kita. Demam ya. Pilek. Bagi kita yang orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ziarahi makam orang tua kita. Kita panjatkan doa untuk kedua orang tua kita agar dilapangkan di alam kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima semua amal ibadah semasa hidupnya, serta mendapatkan nikmat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah saudara-saudaraku,
bahwa ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amal-amal pahalanya, kecuali 3 perkara: sodako jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka ketika orang tua kita sudah berada di alam kubur, orang tua tidak butuh lagi harta kita. Orang tua tidak butuh lagi kehormatan kita. Orang tua tidak butuh lagi harta benda dan kekayaan kita. Yang ia butuhkan adalah doa yang tulus dan ikhlas dari anak-anak yang soleh dan soleha. Karena doa dari anak yang soleh dan soleha inilah yang akan menyelamatkannya dari siksa api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cabut dulu ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Di hari yang berbahagia ini juga, sebagai orang tua, kita patut menyadari, kita patut mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita? Kita sudah menjadi suami yang terbaik untuk istri kita. Keringat ya panas. Kita sudah memberikan teladan yang terbaik untuk keluarga kecil kita.